warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih memberikan kita beribu-ribu nikmat iman, Islam dan sehat walafiat, sehingga kita dapat beraktivitas seperti biasanya. Tak lupa pula salawat beriringkan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang mana berkat perjuangan beliaulah hingga saat ini kita masih merasakan betapa indahnya Islam dan betapa indahnya menuntut ilmu. Perkenalkan, nama saya Wahyuni Mahdini dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir pada Fakultas Syariah, Dakwah dan Usuluddin di IAIN Takengon. Pada video kali ini saya akan memaparkan peta konsep pada mata kuliah Tahfiz dan Tafsir Ayat-Ayat Sosial dan Ekonomi yang dibimbing oleh Bapak Sodikin MA. Baik, langsung saja. Adapun peta konsep dari Tahfiz dan Tafsir Ayat-Ayat Sosial dan Ekonomi, yaitu pada bab pertama, yaitu membahas tentang ayat-ayat tentang manusia sebagai homo economicus, di mana pada bab pertama ini membahas 3 pembahasan. Yang pertama yaitu manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi, yang mana dijelaskan di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 30. Yang kedua tentang keragaman usaha manusia, yang dijelaskan di dalam Quran surah Al-Lail ayat 1-4. Dan yang ketiga yaitu kecintaan manusia kepada harta, yaitu terdapat di dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 46. Kemudian pada bab kedua yaitu tentang ayat-ayat tentang hierarki nilai, di mana pada pembahasan ini terdapat 7 pembahasan. Yang pertama yaitu prinsip ketauhidan yang dijelaskan di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 284 dan di dalam Quran surah Al-An'am ayat 120. Yang kedua yaitu tentang prinsip keseimbangan yang dijelaskan di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 201. Dan yang ketiga prinsip keadilan, yaitu dijelaskan di dalam Quran surah An-Nisa ayat 160-161. Kemudian nilai instrumental zakat yang dijelaskan di dalam Quran surah At-Taubah ayat 60. Kemudian pelarangan riba di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 275-280. Kemudian kerjasama dijelaskan di dalam Quran surah Al-Zukhruf ayat 32. Dan yang terakhir yaitu jaminan sosial atau kebajikan humanis yang dijelaskan di dalam Quran surah Ali Imran ayat 39. Kemudian pada bab ketiga yaitu berjudul kegiatan ekonomi, yang mana terbagi menjadi 3 pembahasan. Yang pertama yaitu produksi. Nah, di dalam produksi ini terbagi menjadi 3 subbab. Yang pertama yaitu muamalah yang dijelaskan di dalam Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9-10. Yang kedua beraktivitas di berbagai penjuru bumi yang dijelaskan dalam Quran surah Al-Mulk ayat 15. Dan yang ketiga beristirahat dan bekerja yang dijelaskan di dalam Quran surah An-Naba ayat 10-9. Nah, pada yang pembahasan kedua yaitu distribusi yang memiliki 3 subbab. Yang pertama yaitu prinsip distribusi yang dijelaskan di dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 7. Yang kedua larangan bakhil yang dijelaskan di dalam Quran surah Ali Imran ayat 180. Dan yang ketiga yaitu menyimpan emas dan perak yang dijelaskan di dalam Quran surah At-Taubah ayat 34-35. Selanjutnya yaitu wasiat dan warisan yang dijelaskan di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 180. Pada pembahasan berikutnya yaitu konsumsi, di mana ini memiliki 3 subbab. Yang pertama yaitu kualitas makanan yang dijelaskan di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 172. Yang kedua larangan berlebihan, yaitu dijelaskan di dalam Quran surah Al-A'raf ayat 31. Dan yang terakhir yaitu makanan dan terlarang, yaitu di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 173. Kemudian pada bab keempat yaitu membahas tentang ayat-ayat tentang filantropi, di mana yang pertama yaitu
ayat tentang zakat. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 264, dan yang terakhir itu infak dan zakat yang dijelaskan di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 267. Nah, pada bab kelima yaitu membahas tentang ayat-ayat tentang jalur perdagangan dan alat ukur barang, di mana di sini terdapat dua pembahasan. Yang pertama yaitu jalur perdagangan yang dijelaskan di dalam Quran surah Al-Quraisy ayat 1 sampai dengan 4. Yang kedua yaitu alat pengukur barang dalam berdagang yang dijelaskan di dalam Quran surah An-Nisa ayat 35. Nah, kemudian adapun topik inti dari mata kuliah tahfiz dan tafsir ayat-ayat sosial dan ekonomi, yang pertama yaitu ayat tentang harta benda atau uang. Yang kedua, ayat tentang kepemilikan atas kekayaan. Yang ketiga, ayat tentang produksi, konsumsi, dan distribusi. Yang keempat, yaitu ayat tentang manajemen dan development. Yang berikutnya yaitu ayat tentang tabungan atau investasi. Selanjutnya, ayat tentang penimbunan atau ihtikar. Kemudian, ayat tentang hutang piutang atau al-dain. Kemudian, ayat tentang jual beli atau al-buyu. Pembahasan berikutnya yaitu tentang ayat tentang riba. Kemudian, ayat tentang pembiayaan dan kredit. Kemudian, ayat tentang pajak atau al-kharaj dan jizyah. Kemudian, membahas tentang ayat tentang asuransi atau al-ta'min. Kemudian ayat tentang CSR atau Corporate Social Responsibility. Selanjutnya ayat tentang ghanimah dan harta fai. Dan yang terakhir ayat tentang peran negara dalam kebijakan ekonomi. Baik, mungkin hanya ini yang dapat saya paparkan dalam peta konsep mata kuliah tahfiz dan tafsir ayat-ayat sosial dan ekonomi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.